Kita mau membaca ayat yang menjadi pembahasan kita malam ini. Temanya adalah kamu adalah garam dan terang dunia. Kita baca Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Baik, Bapak Ibu, kalimat ini didengar oleh semua pendengarnya. Jadi pada saat Tuhan Yesus berkhotbah di atas bukit, itu di hadapan orang banyak, bukan hanya di hadapan 12 murid. Tetapi di dekat Yesus berbicara, itu 12 muridnya. Ya, jadi kita harus bisa membayangkan ini. Kenapa? Karena kalimat ini mengatakan kamu adalah garam dunia. Siapakah kamu di sana? Pasti bukan orang banyak itu, tetapi murid-murid yang ada di dekat Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalimat ini didengar oleh semua pendengarnya, tetapi ditujukan kepada para murid. Mereka disebut sebagai garam dan terang. Ini istilah yang memiliki makna yang sama, yaitu sesuatu yang memberi pengaruh. Garam itu mengasinkan, mempengaruhi. Terang itu pelita, api yang menyala. Itu mempengaruhi, gelap menjadi terang. Kalau garam, air yang tawar menjadi asin. Gitu ya. Nah, kita perlu memahami kalimat-kalimat ini. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Pak, garam itu asin. Kalau enggak asin, ya bukan garam. Kok itu bisa menjadi tawar? Nah, kita harus tahu Bapak Ibu, garam di situ adalah garam gunung, garam garam yang ada di gunung, garam bukit, bukan garam laut. Ya, tolong Yemi dimunculkan gambarnya. Ya, ini garam. Jadi jangan bayangkan garamnya Madura ya. Bukan garam pantai yang dicemplung larut habis, tidak. Garam laut. Garam laut itu habis. Tapi garam bukit, garam gunung, ya itu yang dimaksud Tuhan. Itu bisa menjadi tawar kalau lapisan garamnya hilang, garam itu tersisa batunya. Ya, baru tahu ya. Himalayan salt itu kalau nggak salah itu sekarang yang disebut garam bukit itu. Garam bagi orang Israel berasal dari pantai-pantai Laut Mati. Sefanya 2 ayat 9, coba dibaca yuk. Sefanya 2 ayat 9. Sefanya 2 ayat 9. Sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, maka Moab akan menjadi Sodom dan Bani Amon seperti Gomora. Ya, ini menjadi padang jeruju dan tempat penggalian garam dan tempat sunyi sepi sampai selama-lamanya. Sisa-sisa umatku akan menjarah mereka dan masih tinggal dari bangsaku itu akan memiliki mereka sebagai warisan. Ya, jadi garam di Israel Bapak Ibu itu digali.
bukan seperti garam di Madura, ya, di pantai, disebarin air laut gitu ya, nanti diambilin dari habis kena sinar matahari, itu air laut di pantai itu mengering, keluar serbuk-serbuk putih, itu diambil, itu menjadi garam. Bukan itu tidak bisa menjadi tawar karena begitu masuk air langsung larut. Tetapi garam di Israel itu garam yang digali dari batu-batuan, dari tambang. Ada tambang garam namanya. Munculkan Yem. Kamu jangan pelit-pelit sama gambar tuh Yem. Nah itu ya, itu garam. Besar-besar Bapak Ibu. Itu nanti ditutui jadi kecil-kecil gitu ya. Tetapi tidak selalu habis. Ada sisa-sisa batu di dalamnya. Jadi mineral Bapak Ibu, garam itu mineral seperti emas. Ya, emas itu harus dihancurin, diayak, diambil emasnya. Kalau enggak dihancurin, emas itu melekat dengan batu-batuan. Persis seperti itu. Jadi jangan membayangkan garam seperti garam kita. Itu salah. Garam kita itu larut dan tidak tersisa. Garam kita tidak pernah menjadi tawar. Tetapi kalau garam di gunung, garam di tambang, itu bisa tersisa. Tersisa batunya dan tidak asin lagi. Oke. Jadi garam di Israel dari pantai-pantai Laut Mati, dari Bukit Garam, Jebel Usdum namanya, sebuah dataran tinggi seluas 4.000 hektar di sudut barat daya Laut Mati, ya di sudut barat daya Laut Mati. Acuan pada ayat ini mengacu pada garam-garam yang di gunung, yang ditambang. Garam ini berfungsi sebagai bumbu masak, pengawet, dan tanda perjanjian yang bermakna perjanjian yang langgeng dan bertahan lama. Bisa jadi garam dari gunung, ya bisa jadi garam dari gurun itu tidak seperti garam laut yang larut dan habis. Garam dari bukit, garam yang bisa bercampur melekat pada batu-batu kecil atau mineral lain. Sehingga saat rasa asinnya hilang, garam itu menjadi tawar dan dibuang ke jalan. Itu maksudnya. Ya kan? Ayatnya akan mengatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak bisa diasinkan karena sisa batunya. Gitu. Jadi garam itu lapisan luar dari batu-batuan itu. Gitu ya. Tidak semuanya batu dan tidak semuanya garam, tetapi mineral garam melekat pada batu. Jadi pada saat garamnya habis, asinnya habis, sisa batunya dan dibuang ke jalan. Tidak bisa dibuang ke sawah. Sawahnya mati. Itu ya. Jadi pentingnya memahami teks-teks Alkitab sesuai fakta yang terjadi saat itu penting. Gitu ya. Ayat 13 ini dikatakan, ya itu sebabnya ayat 13 ini mengatakan dibuang dan diinjak orang. Kalau garam gunung itu sudah tidak asin, itu dibuang, enggak ada faedahnya. Bahkan menjadi dampak negatif kalau dibuang ke sawah. Berbatu-batu jadinya, enggak subur lagi. Gitu ya. Itu sebabnya Bapak Ibu, Yesus mengatakan, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar. Dengan apakah ia diasinkan? Ia tidak lagi ada gunanya. Murid-murid Tuhan, orang-orang yang mencari kebenaran, itu disimboliskan dengan garam.
Garam saat itu ya, sekali lagi bukan garam kita, bukan garam pantai. Kenapa Yesus ngomong begini? Karena kamu manusia, kalau kamu kehilangan semangatmu menyatakan kebenaran, kamu tidak ada gunanya lagi. Ada kemungkinan enggak manusia itu tidak mencari kebenaran? Ada kemungkinan enggak? Sangat mungkin. Seperti garam itu, sangat mungkin tidak menjadi asin lagi. Nah, jangan memikirkan garam dapur, karena garam dapur tidak mungkin tidak asin. Begitu asinnya hilang, ya garamnya sudah tidak ada lagi. Betul enggak? Jadi sangat salah membayangkan ayat ini dengan garam dapur atau garam pantai, garam pantai, garam Madura, garam kita, garam lokal. Salah. Karena garam lokal tidak pernah tidak asin. Yang dimaksud Tuhan adalah garam gunung. Di mana kalau garam ini dipakai untuk masak misalnya ya, sudah tidak asin, batunya itu enggak dimakan toh. Sisa batu yang ada itu kan dibuang, enggak berguna. Jadi Tuhan Yesus ngomong, kamu tuh garam. Harapanku, harapannya Tuhan, kamu tuh selalu asin. Sebab ada kemungkinan kamu tidak asin. Kalau sudah tidak asin, kamu tuh dibuang, tidak ada gunanya. Jelas ayat ini? Semakin jelas. Itu pentingnya belajar Bapak Ibu. Dulu saya berpikir ini juga garam dapur, bukan. Garam dapur itu dikecrot gini habis, asinnya habis, kuahnya habis, ya habis, tidak tersisa. Tapi kalau garam bukit, itu tersisa. Batunya ini dibuang, nggak ada gunanya lagi. Kamu murid-murid, kalau nggak mencari kebenaran, nggak ada gunanya lagi. Begitulah manusia yang tidak ada gunanya, dibuang. Jangan dipikir keselamatan tidak bisa hilang, dibuang. Ya. Khotbah-khotbah di gereja hari-hari ini terlalu manis, terlalu memakai kiasan-kiasan yang meninabobokkan. Tidak sesuai kebenaran yang diajarkan. Kalau garam itu sudah tidak asin, tidak bisa menjadi berkat bagi sesama. Dibuang, tidak ada gunanya. Apa artinya dibuang? Binasa, tidak ada lagi. Tidak ada namanya dibuang di jalan itu artinya, oh disimpan Pak, udah ada. Disimpan Pak di jalan-jalan Yerusalem, itu ngarang. Tidak seperti itu. Ya. Terang. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, terang. Terang selalu menjadi simbol kebenaran dan kasih Allah. Di ayat 14 ini, terang yang dimaksud adalah terang kota Yerusalem. Ya, pada saat itu kota Yerusalem adalah ibu kota. Jadi kalau Yesus khotbah di atas bukit, yang diumpamakan adalah kota Yerusalem. Ya. Di ayat 14 ini terang yang dimaksud adalah terang kota Yerusalem yang berada di atas gunung Moria saat malam. Sehingga dari terang itu para peziarah yang kemalaman tidak tersesat atau kehilangan jejak. Di zaman dulu Bapak Ibu, orang yang kemalaman melihat kota Yerusalem itu kelihatan. Sama seperti kita Bapak Ibu, kalau kita dalam posisi ke Malang gitu ya, kita ngelewati tol, di tol itu ada kelap-kelip sebuah kota ya di atas gunung, Prigen. Kelihatan kan? Gitu. Itu maksudnya. Mereka bisa melihat Yerusalem dari kejauhan dan bisa berjalan sampai ke kota. Ya, mereka bisa berjalan sampai ke kota itu karena kota itu terang. Demikianlah setiap orang percaya, orang benar, sama dengan menyalakan lilin, pasti tujuannya untuk penerangan. Dan tidak mungkin orang yang menyalakan lilin, menyalakan pelita, berniat menyembunyikan terang itu. Halo, kalau Bapak Ibu menyalakan lilin, lampu, sentolop, senter gitu ya. Tujuannya apa? Supaya bisa melihat sekelilingnya. Supaya sekelilingnya juga bisa
melihat satu dengan lainnya. Betul enggak? Lampu itu, lilin itu tidak akan berguna jika ditutup oleh panci, oleh mangkuk. Enggak ada gunanya. Ya. Tuhan berbicara kepada kita pengikutnya, bukan kaum umum ya. Tuhan berbicara kepada orang-orang yang mau hidup benar, mau membawa damai, mau menjadi anak Allah dan siap dianiaya. Sekali lagi, ini masih lanjutan khotbah di atas bukit. Ya, seperti yang lalu-lalu kita sudah mendengar, berbahagialah kamu yang dianiaya, berbahagialah kamu membawa damai, berbahagialah kamu yang benar, gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu berbicara tentang kesiapan orang-orang untuk menjadi terang. Perubahan kata dari berbahagialah orang yang, gitu ya, menjadi berbahagialah kamu di ayat 11, menunjuk secara spesifik orang-orang yang bersedia menjadi murid saja. Di Matius pasal 5, ya, di ayat awal sampai ayat 12, berbahagialah orang yang, itu umum, berbahagialah orang yang. Gitu. Lalu ayat 13 berubah, kamu adalah kami. Kamu itu menunjuk pada seseorang spesifik, ini murid. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang, ini berlaku untuk umum. Kalau orang-orang itu sudah siap berbahagia seperti yang Yesus ajarkan, maka mereka siap jadi murid, mereka siap jadi terang. Itu maksudnya. Demikianlah Allah ingin murid-murid, ya kita orang percaya, benar-benar bisa menggarami dengan efektif. Kamu yang siap menderita, berbahagialah orang yang menderita. Kalau ada orang yang siap menderita, berarti ya ini untuk kamu. Paham ya? Kan Yesus khotbah di hadapan semua orang ini kan belum tentu semuanya mau. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Aku tidak mau jadi miskin. Ada kan pasti yang Yesus ngomong berbahagialah orang yang miskin. Berbahagialah orang yang dianiaya. Aku tidak mau dianiaya. Ada kan? Dari ribuan orang yang mendengar khotbah Yesus, pasti ada beberapa orang yang menolak khotbah itu. Ini bukan untuk orang itu maksudnya. Tetapi mereka yang mendengar berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang dianiaya, dan mereka siap menerima itu. Mau tetap belajar, mau menghidupi apa yang diajarkan Tuhan. Nah, ayat 13 sampai ayat 16 ditujukan kepada mereka. Kamu yang siap miskin, kamu yang siap dianiaya, kamu siap hidup benar seperti aku benar. Kamu tuh garam. Itu maksudnya. Kamu tuh garam, kamu tuh terang. Kamu tidak akan ada gunanya lagi kalau kamu kehilangan asinmu. Kamu tidak ada gunanya lagi kalau terangmu ditutup gantang. Kamu siap tidak jadi murid menyatakan kebenaran Allah? Kamu siap tidak menjadi murid mengimpartasi kebenaran Allah? Itu maksudnya. Ya. Allah ingin kita benar-benar menggarami dengan efektif. Kita tidak boleh kehilangan rasa asin kita yang mempengaruhi orang-orang di sekitar di mana kita hidup. Jika kita tidak efektif mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, maka hidup kita tidak berguna bagi Allah. Apa gunanya jadi orang Kristen? Halo? Apa gunanya jadi orang Kristen? Supaya selamat, Pak. Apa arti selamat? Yang disebut selamat itu saat seseorang bisa menjadi berkat bagi orang lain, itu selamat. Selama orang tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain, dia belum selamat. Karakternya belum seperti Allah yang memberi berkat kepada orang, baik orang baik maupun orang jahat. Orang Kristen tidak ada gunanya jika dia tidak benar-benar jadi berkat.
Ini sebuah peringatan bahwa ketidakseriusan kita dalam mengikut Yesus dan tidak berdampak bagi sesama akan berakibat dibuangnya kita. Ini peringatan keras Bapak Ibu. Kalau kita tidak membawa dampak, tidak menjadi berkat bagi sesama, kita dibuang. Ada asin, ada tawar, tawar dibuang. Ada ikan yang diawetkan oleh garam, ada ikan yang busuk karena tidak digarami, dibuang. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ayo pertimbangkan hidup Kristen kita. Sudahkah kita menjadi garam dan terang dunia? Orang Kristen harus berdampak. Makanya kalau rapat kemarin kita punya niat Natal tahun ini kita tidak pesta Natal, tetapi menjadi berkat bagi lingkungan. Kita mau bakti sosial. Itu belajar jadi garam Bapak Ibu. Jangan sampai kita dianggap orang Kristen kumpul di tempat ini eksklusif dan tidak membawa dampak. Halo? Kita mau ya menjadi terang. Bakti sosial tahun ini saya harap bisa berkelanjutan. Ya. Kalau soal makan, gak usah nunggu Natal lah ya. Kita kan sering makan-makan bareng gitu. Jadi Natal gak perlulah hal-hal seperti itu. Kita bakti sosial aja, itu jauh membawa dampak. Ya. Dan tidak perlu juga kita pamer gitu ya, itu dari kita gitu ya. Tidak usahlah, ya, kita cukup memberi, mereka sudah bisa makan, mereka senang ya, mereka senang atas bingkisan-bingkisan kita, itu cukup ya. Jangan sampai ada istilah kristenisasi, jangan lupa ke gereja Bu ya, mampir ke sini, nggak perlu kayak gitu ya, nggak perlu. Kita tidak mau mengkristenkan orang, biar mereka yang punya kesadaran sendiri, ya biar mereka yang terima hidayah sendiri, ya tidak usah diajak-ajak. Kita cukup menjadi terang. Amin. Tuhan juga mengibaratkan kita sebagai terang kota Yerusalem. Tuhan ingin setiap orang mengarah kepada kita sebagai perwakilan kasih dan kebenaran Allah. Halo. Kalau ada terang Bapak Ibu, apa terang itu kira-kira ngawe, kesini yo, kan enggak. Kalau di sebuah tempat gelap ada lampu, orang mendekat, karena orang membutuhkan cahaya itu, daripada jalan dan tersandung. Gitu ya. Ini suatu pekerjaan sulit. Sebab di zaman sekarang banyak Yerusalem palsu yang bersinar. Seolah-olah itu terang yang benar, padahal bukan. Halo? Banyak yang begitu. Cahaya kita harus berbeda dengan cahaya-cahaya yang lain. Ya, cahaya yang benar memiliki khas, memiliki ciri khas. Sehingga orang bisa melihat perbedaan kita dengan Yerusalem yang palsu. Kita harus menjadi Yerusalem yang asli Bapak Ibu. Yerusalem yang benar, bukan Yerusalem yang palsu. Yerusalem yang asli itu gambaran Allah yang memberi hujan, memberi matahari kepada orang benar dan orang salah, kepada orang miskin dan orang kaya. Tidak pilih-pilih. Yerusalem yang palsu kebanyakan pilih-pilih. Yerusalem yang palsu biasanya hanya menjangkau yang kaya-kaya. Pilih-pilih yang sesuku.
pilih-pilih yang kaya. Yerusalem yang sesungguhnya tidak pernah pilih-pilih. Seperti Allah memberkati orang benar maupun orang berdosa. Yesus kumpul dengan Nikodemus, orang Farisi, tetapi Yesus juga kumpul sama Sakeus, pemungut cukai. Halo, itu terang yang benar. Terang yang benar tidak pernah pilih-pilih. Oh kamu Kristen, oh kamu non-Kristen. Yang Kristen tak bantu, yang non-Kristen enggak tak bantu. Enggak seperti itu loh. Amin Bapak Ibu. Anda pernah lihat Allah pilih-pilih memberkati orang, oh kamu Kristen tak berkati, oh kamu bukan orang Kristen, enggak diberkati gitu? Enggak ada kayak begitu. Demikianlah kebenaran atau dikayusune kita, gitu ya. Demikianlah kebenaran hidup kita, ibarat pelita yang Tuhan menyalakan. Ya, demikianlah kebenaran hidup kita, ibarat pelita yang Tuhan nyalakan. Tuhan tidak ingin seorang pun menutupnya di bawah gantang. Tidak seorang pun termasuk diri kita boleh menyembunyikan jati diri kebenaran yang kita miliki. Kalau Anda punya kebenaran Bapak Ibu, kalau Anda mengerti kebenaran, kalau Anda bisa bersikap benar, lakukan dengan terang benderang. Lakukan apa adanya. Jangan ditutup. Bukan berarti pamer ya. Jangan berarti tutup itu jangan malu. Jangan malu menyebut diri kita sebagai pengikut Kristus. Jangan malu kalau kita bertindak ini karena ajaran Tuhan kita. Jangan malu. Itu maksudnya. Ya. Kita harus menunjukkan terang kita apapun resikonya. Di zaman itu Bapak Ibu, menyatakan terang itu ada resikonya. Menyatakan terang yang berbeda dengan terang orang-orang beragama lain, itu ada resikonya. Pada saat Yesus menyatakan terang Allah dengan merangkul pemungut cukai, dengan merangkul pelacur, orang-orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam gak suka. Ada resiko dibenci. Mereka gak suka melihat Yesus makan bersama orang-orang kafir, gak suka. Meskipun Yesus melakukan yang benar, itu orang-orang beragama, tokoh-tokoh agama gak suka. Begitu juga dengan kita. Kadang-kadang kalau kita memberi, kita dicurigai, mengkristenkan. Jangan mundur karena itu. Kita menyampaikan kasih kita kepada orang banyak dengan tulus. Tidak ada embel-embel mengkristenkan. Tetapi jika mereka menuduh mengkristenkan, apapun resikonya, kita terima. Enggak boleh mundur. Ngerti maksudnya ya? Kalau kita disalahpahami, mengkristenkan orang, ya kita tidak boleh mundur. Jangan sampai ketulusan kebaikan kita, jangan sampai kebaikan kita yang tulus ini terhenti karena resiko-resiko itu. Bagi orang yang kelaparan, orang yang membutuhkan makan, kasih kita berharga. Jangan sampai orang makan tidak bisa jadi makan gara-gara kita takut dituduh, difitnah orang mengkristenkan. Nah itu tidak boleh. Karena kita jujur, kita tidak akan mengkristenkan orang kan. Itu sebabnya kita nanti seandainya kita bagi sosial, tidak perlu pakai embel-embel GSKI, Maranatha, Banyuwangi, tidak perlu. Kresek merah cukup. Atau mau dibuat kantong yang bagus boleh, tapi saya rasa tidak cukup lah, kresek merah cukup. Amin Bapak Ibu. Enggak perlu pakai embel-embel. Tuhan mendidik kita memberi tangan kanan, tangan kiri, tidak usah tahu. Amin. Seperti nabi, ya, seperti para nabi di perjanjian lama, mereka berkata benar, hidup benar. Tetapi oleh karena perbedaan kebenaran, seringkali teraniaya.
Yesaya, Yeremia itu berkata benar, kamu kalau nggak bertobat, kota ini akan dihancurkan Tuhan. Banyak yang tidak percaya. Malah Yesaya, Yeremia dimusuhin sama orang-orang itu. Orang-orang Yahudi juga. Yesaya digergaji, Yeremia dicemplungin sumur. Resiko orang benar, ya resiko orang benar, tujuannya tulus memperingatkan supaya tidak dihukum. Bisa jadi yang menerima peringatan ini menganggap fitnah, menganggap nakut-nakuti, menganggap ini nubuatan gak benar, ini menyesatkan. Bisa dianggap seperti itu. Resikonya dibuang ke sumur. Tapi apakah Yeremia mundur? Tidak mengatakan kebenaran? Dia nyatakan kebenaran tetap. Apapun resikonya. Sama Bapak Ibu, kita sebagai garam dan terang di zaman ini, kita harus tetap hidup dalam kebenaran. Bersikap dan berkata-kata benar. Ya, makanya khotbah di mimbar yang disiarkan ke YouTube, saya tidak pernah mengurangi kadar kebenarannya. Saya tahu resikonya, dimusuhin pendeta-pendeta lain. Pasti itu, yang tidak sependapat, pasti musuh kan, pasti dianggap, wah ini ngawur, oh ini sesat, pasti itu. Tapi tidak masalah, kita terus menyuarakan. Ya, sama seperti itu, dalam hidup kita apapun itu. Di toko, di kantor, di pabrik, hiduplah dengan benar. Jadilah manusia-manusia yang baik, yang tulus, ya, yang tidak narsis, yang tidak munafik, gitu ya. Bahkan jika kita dengan hidup seperti itu dianggap menyesatkan, dianggap sok rohani, ya sudah terima resikonya. Sebab Bapak Ibu, jika kita tidak menjadi berguna, kita dibuang sama Tuhan. Kamu alat yang tidak berguna. Apa gunanya alat yang kita miliki jika alat itu tidak membantu kita? Betul? Anda punya cebok, ngerti cebok? Cebok, gayung. Kalau gayung itu bolong, tidak bisa dibuat cebok, ada gunanya enggak? Dibuang kan? Dibuang. Kecuali yang punya ini memodifikasi ya gitu ya, dijadikan saringan gitu ya enggak tahu ya. Tapi rasanya kok enggak ada ya. Cebok kalau pecah bolong ya dibuang. Seharusnya sikap orang Kristen tidak boleh bangga terhadap Israel atau membela Israel. Sebab merekalah penolak kebenaran. Sebab orang-orang Israel secara jasmani itulah penganiaya kebenaran. Kita tidak boleh mendukung sikap jahat mereka yang disebut Tuhan sebagai kegelapan. Kita seharusnya menerangi mereka. Bapak Ibu, jangan bangga terhadap kekristenan yang palsu. Mereka menolak kita. Yang benar, ya, kita mengasihi mereka. Dan kita bisa menjadi penerang bagi mereka. Meskipun kita dimusuhi. Pada saat Yesus ngomong, kalau terangmu ditutup, tidak ada gunanya pelitamu. Ya, pelita itu apa? Pelita itu simbol terang yang Tuhan ajarkan, yang dihidupi oleh orang-orang percaya. Sedangkan kegelapan itu apa? Pola pikir orang-orang Yahudi di zaman itu. Merekalah yang menolak kebenaran-kebenaran Tuhan. Ya. Tapi anehnya orang Kristen malah bangga terhadap pola pikir Yahudi itu. Aneh kan? Kita yang harus jadi terang buat mereka, supaya mereka tidak hidup dalam kegelapan terus, supaya mereka bisa mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Harusnya kita memberi tahu mereka, mengasihi mereka, menjelaskan kepada mereka, bukan malah mendukung mereka.
Kebanyakan orang Kristen sekarang Bapak Ibu mendukung kebijakan Zionis Israel menggempur Palestina. Akhirnya kekristenan tidak menjadi terang. Karena apa? Karena orang Kristen dianggap sama jahatnya dengan Zionis Israel. Benar enggak maksudnya? Ngerti enggak maksudnya? Kita seharusnya sebagai orang Kristen berteriak kepada Israel, kamu salah, kamu enggak benar menggempur Palestina. Supaya orang melihat, supaya orang non-Kristen melihat, oh di dalam kekristenan ada kasih. Kekristenan tidak mendukung Zionisme, kekristenan tidak mendukung yang namanya genosida. Seharusnya seperti itu. Sikap seperti itu orang akan melihat, oh orang Kristen ini benar. Tapi karena kebanyakan orang Kristen, negara Kristen malah membela Israel, kekristenan malah dianggap jahat juga. Itulah yang namanya ditutup gantang itu. Kebenaran Kristen yang mengajarkan kasih, yang mengasihi manusia, mengasihi musuh, ditutup gantang oleh pola pikir Kristen yang salah ini. Tidak boleh, harus kita suarakan. Amin ya Bapak Ibu. Ngerti cara pikirnya? Kalau kita punya kebenaran ya harus kita suarakan. Harus kita suarakan tanpa ragu-ragu. Ya, tanpa ragu-ragu. Dengan cara-cara yang benar. Supaya orang bisa melihat, oh ini loh alitea Kristen, ini loh kebenaran pikir Kristen. Oh ini loh dikayosune Kristen, ini loh sikap hidup Kristen. Harus disuarakan. Tidak boleh tahan-tahan, disembunyikan. Tidak boleh. Resikonya ada, siap tidak kita? Kalau kita tidak siap, kita tidak mau, ya kita jadi garam yang tidak asin. Yang bakal dibuang dan diinjak-injak orang. Halo Bapak Ibu, ini ajaran Tuhan. Berbahagialah kamu yang menderita, berbahagialah kamu yang teraniaya, berbahagialah kamu yang miskin, berbahagialah kamu yang melakukan kebenaran. Berbahagialah kamu. Ya. Jika semua itu kamu pancarkan, kamu impartasikan, sehingga orang bisa melihat, oh kebenaran itu seperti ini. Tapi kalau kita tutup ya tidak bisa. Kalau kita nggak mau jadi alat, kalau kita tidak mau menggarami, kalau kita tidak mau memberkati istilahnya, ya tidak ada gunanya. Kita semua Bapak Ibu dituntut efektif menjadi murid Tuhan. Jika tidak menjadi efektif menjadi murid Tuhan, jika tidak ada gunanya, kita akan dibuang. Ayo dipikir yuk, jangan sampai gereja ini menjadi kumpulan orang-orang yang tidak berguna. Ayo dipikir bahwa gereja ini, persekutuan kita, melahirkan orang-orang yang berguna. Garam-garam yang asin, lilin-lilin yang terang, sehingga sekeliling kita mendapat berkat. Amin Bapak Ibu. Oke, saya rasa cukup. Kita berdoa dulu sebelum tanya jawab.